Saya benci dengan Nabi Muhammad. Saya benci dengan Nabi Muhammad. Saya benci dengan poligaminya. Jadi buat saya tuh nggak respect. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita. Saya tinggal di Bogor. Saya single moms dengan 2 anak. Pekerjaan saya jualan, berdagang di bidang kuliner, makanan siap saji. Saya masuk Islam di tahun 2012 dan agama asal saya dari Kristen Protestan. Awalnya itu karena pernikahan ya, dengan bapaknya anak-anak gitu kan. Nah itu awal saya masuk Islam gitu kan. Tadinya saya belum tahu Islam itu bagaimana gitu. Pokoknya saya taunya Tuhan itu satu, semua agama itu ya sama ke Tuhan yang satu itu gitu kan. Jadi awalnya adalah karena menikah dengan bapaknya anak-anak. Nah, seperjalanannya waktu, ini hanya sharing ya, bukan menjelekkan bapaknya anak-anak juga gitu kan. Cuman seperjalanannya waktu itu saya nggak ada yang ngebimbing gitu kan, nggak ada yang bimbing. Jadi untuk belajar sholat pun saya sama tetangga gitu kan. Saya sama tetangga, terus sewaktu nunggu sholat isya di mana bapaknya anak-anak itu pulang kerja, malah bapaknya anak-anak itu nggak sholat gitu kan. Nah di situ saya merasa gamang gitu kan, terus ini gimana nih gitu kan. Terus akhirnya 3 bulan kemudian saya kembali lagi masuk ke Kristen. Dan pada saat itu pernikahan kami pun diperbarui ya, kita perbaruan pernikahan dengan menikah secara Kristen juga, seperti itu. Dengan suami yang beda? Suami yang sama cuma bapaknya anak-anak ini kan Islam dari lahir gitu kan. Cuman pada saat menikah dengan saya kurang ya gitu ya, maksudnya kurang apa ya, saya nggak mau mengejat sih, maksudnya kurang dia nggak pernah sholat gitu ya, terus udah gitu kalau Ramadan ya nggak pernah puasa. Pokoknya saya bingung gitu loh, saya ini mau kemana gitu kan. Akhirnya saya kembali lagi ke Kristen gitu loh, dan bapaknya anak-anak pun akhirnya waktu itu juga malah ikut baptis gitu kan. Terus akhirnya kita malah pembaruan pernikahan gitu. Pembaruan pernikahan dalam arti kita menikah secara Kristen gitu. Itu satu keluarga masuk Kristen semua? Ya waktu itu saya masih punya anak satu ya. Anak tetap ikut agama orang tua ya, seperti itu. Waktu itu belum pernah berpikir bahwa bagaimana kesempurnaan Islam, terus bagaimana suasana Islami dan sebagainya, belum dapat apa-apa? Nggak dapat saya nggak dapat. Pada saat saya masuk Islam yang pertama itu, pada saat pernikahan itu saya nggak dapat apapun. Saya hanya bisanya belajar sholat, itu pun saya juga kikuk gitu kan, kikuknya karena bingung gitu kan, gerakan-gerakan sholat itu gitu, karena hanya diajari sama tetangga dan nggak ada guru gitu kan, nggak ada ustadz atau ustazah gitu kan yang mengajari saya tentang Islam gitu kan. Saya gamang, ya itu tadi itu saya kira masuk Kristen lagi. Nah pada saat perjalanannya waktu di tahun 2010 karena suatu hal akhirnya pernikahan saya dengan bapaknya anak-anak tidak bisa dipertahankan. Itu kami akhirnya divorce, kami akhirnya bercerai, berpisah. Nah di tahun 2012 itu saya juga nggak tahu ya, tiba-tiba saya dapat hidayah lagi yang benar-benar saya jadi percaya gitu kan, kalau hidayah itu memang Allah yang menentukan, dan hidayah itu adalah pilihan Allah. Nah itu baru saya percaya di situ. Itu kayak benar-benar saya tuh ditarik gitu ya, lu udah gua, ibarat kata tuh bahasanya, lu tuh udah gua pilih, lu nggak bisa lari, lu mau lari ke ujung lubang sumet pun gitu kan, lu tetap gua tarik. Nah akhirnya di situ saya masuk Islam lagi, saya bersahadat lagi. Nah baru di situ saya mulai belajar apa sih Islam, ada apa sih dengan Islam gitu kan, karena kan
Terus banyak pertanyaan ya berkecamuk gitu ya di dalam otak saya gitu kan. Nah itu baru tuh saya mencari guru, saya ikut di komunitas, saya mencari buku-buku. Nah mulai dari situ saya mulai belajar agama Islam. Apa yang dipelajari pertama? Tauhid, Islam itu lurus. Dan pada saat saya sholat yang masuk Islam saya yang kedua ini, pada saya sholat, saya sujud, itu yang terbayang itu adalah jalan lurus. Tahun 2012 dapat hidayah. Itu prosesnya bisa ceritain nggak dari mana gitu? Nah itu prosesnya itu lucu lagi, itu dapat lagi gitu kan, yang rencananya mau jadi pasangan hidup juga, agamanya Muslim lagi gitu kan, agamanya Muslim lagi. Nah di situ sempat tidak disetujui oleh orang tua dari calon saya itu, karena saya agamanya Kristen, Nasrani gitu kan. Nah terus di situ saya, ada apa sih kok sampai segitunya ya, sampai saya nggak boleh ke rumahnya juga kalau saya masih agama Nasrani. Nah dari situ saya langsung mencari, ada apa sih ini dengan Islam tuh kenapa sih gitu kan. Seperti itu akhirnya saya mencari tahu gitu kan, terus kebetulan sama calonnya ini juga saya nggak jadi menikah ya, tapi dari situlah saya akhirnya belajar mencari apa itu Islam. Islam tuh kenapa sih gitu kan, kayak apa kan ada gitu ya pemahaman yang nggak boleh ngucapin selamat Natal yang kayak gitu kan, yang seperti itu. Nah itu akhirnya saya belajar, saya mencari tahu, saya buka YouTube-nya dari Ustadz Felix, terus almarhum Ustadz Insan Mongkoginta, terus Ustadz Ahmad Kainama, itu semua saya ulik semua gitu. Apa yang dilihat di YouTube-nya Ustadz Felix itu tentang pembahasan apa? Di situ pembahasannya ada suatu pembahasan yang menyatakan bahwa 27 pasal dari 24 pasal di dalam Alkitab itu buatan manusia. Jadi bukan pewahyuan yang turun langsung seperti Al-Quran. Seperti itu. Terus udah gitu ada kongres di Nisea 325 Masehi kalau nggak salah ya. Itu yang atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu bukan Allah juga yang mengajarkan gitu loh. Tapi itu hasil kongres seperti itu. Nah, di situ saya baru dan yang paling dasar adalah saya baru mengetahui bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Yesus itu termasuk 25 nabi ya. 25 nabi di situ, dan sampai hari ini pun saya tetap masih percaya Yesus, tapi dalam perspektif keislaman gitu, tidak yang seperti dulu gitu. Itu yang sampai saat ini saya masih percaya adanya Yesus, maksudnya Isa Al-Masih gitu kan, tetapi dalam konteks perspektif Islam seperti itu. Sebenarnya Ibu cinta dengan Yesus ya? Iya, karena pada saat itu kan doktrin kali ya, kalau kita percaya Yesus itu juru selamat, pasti masuk surga. Ya, doktrin ya dulu, dan itu saya sampai sekarang pun saya masih mengimani itu gitu. Dan pada saat saya masuk Islam pun juga nggak langsung saya cinta dengan Nabi Muhammad, tidak, karena doktrin juga dulu yang saya dapatkan gitu kan, saya benci malah dulu Pak. Apa bisa diceritain nggak doktrinnya apa aja? Saya benci dengan Nabi Muhammad, saya benci dengan poligaminya. Jadi buat saya tuh nggak respect, walaupun saya sudah masuk Islam, saya sudah sholat gitu kan. Nah pada saat saya sempat menikah lagi Pak di tahun 2016. Nah itu saya pikir laki-laki ini, maksudnya suami saya ini betul-betul duda gitu kan. Nah begitu sebulan saya menikah gitu kan, nggak taunya keluar semua tuh istri-istri yang dinikahi oleh suami saya ini gitu kan. Nah di situ tadinya saya belajar untuk menerima, kalau memang ini takdir dan kodo, ya saya harus menerima gitu kan. Akhirnya saya belajar lagi nih tentang poligami gitu kan. Saya belajar poligami, saya ulik lagi itu YouTube ustadz-ustadz yang mengupas tentang poligami. Itu Ustadz Safiq Risa Basalamah, Ustadz Khalid Basalamah. Pokoknya ustadz-ustadz yang ada di YouTube itu saya buka, dan saya juga beli buku-bukunya gitu kan tentang poligami. Nggak taunya di situ saya baru mengetahui bahwa poligami itu maksudnya kalau yang diajarkan oleh Allah itu bagus banget ya. Maksudnya dia tidak menginikan wanita, maksudnya tidak mendiskreditkan wanita atau tidak mendiskreditkan laki-laki gitu kan. Cuma mungkin pada saat ini suka salah dari oknum-oknumnya seperti itu, dan saya malah
sangat surprise banget ya, sampai Allah itu memikirkan syahwatnya seorang laki-laki dengan poligami itu gitu kan. Tapi bukan yang salah ininya ya, penggunaannya seperti itu. Nah di situ akhirnya saya menerima, oke lah kalau memang ini takdir dan qada saya untuk saya menjadi istri kedua gitu kan, saya terima gitu. Nah nggak taunya muncul lagi istri ketiga dan keempat. Di situ saya nggak bisa kompromi. Di situ saya tidak bisa kompromi. Akhirnya saya memilih untuk mundur gitu kan, karena buat saya dengan 2 istri aja udah harus berbaginya itu luar biasa banget gitu kan. Tapi dengan di situ saya mendapat ibrohnya adalah saya jadi belajar poligami. Nah dari situ saya langsung belajar lagi nih, siapa sih Nabi Muhammad itu gitu kan. Nah barulah saya mengetahui Nabi Muhammad, dan ada orang yang baik gitu ya ngasih saya buku tentang sejarahnya Nabi Muhammad. Nah baru disitulah saya bersolawat. Tadinya saya sama sekali nggak respect gitu ya. Nah dengan saya bersolawat, kehidupan saya berubah gitu kan. Kehidupan saya berubah dalam arti saya bisa bertemu dengan orang-orang yang juga sering melakukan sholawat. Jadi kayak magnet gitu. Tuh. Sekarang kan cinta dengan sholawat Nabi dan sebagainya. Iya. Dulu tuh kebencinya Nabi Muhammad tuh bencinya di mananya selain itu? Poligaminya gitu loh. Selain itu? Poligaminya dan apa sih? Itu aja sih kalau. Apa sih yang diajar di doktrin dulu tuh? Apa sih sebenarnya terhadap agama Islam tuh apa, Bu? Radikal. Radikal gimana? Radikal. Sampai saya pun pertama kali saya masuk agama Islam, saya pun sama keluarga saya juga dibilang saya masuk Islamnya Islam radikal gitu kan, karena saya langsung pakai baju syar'i, padahal dulu saya juga benci dengan wanita-wanita yang memakai baju syar'i. Buat saya itu gombrong banget sih gitu kan, ribet banget sih gitu kan. Nggak taunya begitu saya masuk Islam, saya malah lebih nyaman memakai baju syar'i gitu kan, karena itu benar-benar menutup apa namanya dada, dan menutup ininya seorang wanita gitu. Dan saya merasa nyaman, aman, nggak taunya dengan saya memakai baju syar'i itu, karena tidak ada orang yang memandang secara tanda kutip ya terhadap kita gitu. Merasa berdosa nggak, atau maksudnya bagaimana menebus ketika dulu kan benci dengan Nabi Muhammad, dengan Islam, dengan radikal. Sekarang ibu jadi muslim nih, apa yang ibu lakukan? Saya sekarang banyak bersolawat ke beliau ya malah ya gitu kan, dan malah sudah menjadi rutinitas gitu kan. Dan saya kemanapun itu selalu berkomat kamit gitu, selalu selawat dalam hati gitu ya. Dan malah kalau nggak sholawat itu serasa ada yang kurang gitu loh saya di dalam menjalani hari-hari gitu kan. Dan itu sudah menjadi rutinitas dari sholat subuh gitu kan, terus gitu. Dan di perjalanan pun, di kereta, di motor gitu ya, atau di mobil, itu tetap saya nggak bisa berhenti sekarang dengan bersolawat. Malah kayaknya kalau nggak bersolawat itu kayak kita tuh punya kaki patah satu gitu. Dan amazing banget, saya merasakan banget amazing dari sholawat itu luar biasa banget. Dan saya seringnya mendapatkan rezeki yang tak terduga seperti itu. Dan dari saya keluar dari pekerjaan dan saya melakukan usaha sendiri, itu dompet saya selalu 0 rupiah gitu. Itu kan aneh banget gitu ya, kalau orang nalarnya gitu kan aneh. Kok berani banget lo hidup gitu ya dengan dompet 0 rupiah. Tapi itulah yang saya jalani. Apa yang saya jalani? Yaitu sholawat. Nanti ada aja rezekinya gitu, dan gak pernah kelaparan insya Allah gitu loh. Selalu ada beras gitu, selalu ada beras di rumah gitu kan. Walaupun istilah kata untuk lauk pauknya ya kita kan emang usaha gitu kan, dengan saya berjualan seperti itu. Kita ini walau di Islam amal ibadah kita yang itu kan di atas ya, maksudnya sama Allah gitu kan, bukan karena kita ikut Yesus terus dosa kita diampuni gitu kan. Itu yang mendasar banget. Dan yang mendasar banget itu kenapa saya sampai hari ini tetap istiqomah di sini itu ya karena tauhid itu ya, Islam itu lurus dan tidak ada diperanakan atau apa, itu tetap Allah itu. Jadi
saya di situ itunya tertariknya dengan Islam seperti itu. Lalu lantas apa yang bikin ibu terkesan ketika mempelajari agama Islam itu? Ya terkesannya saya nggak konsumtif. Saya nggak konsumtif, nggak kayak dulu gitu ya. Kalau dulu saya konsumtif, mungkin dulu saya nggak belajar banyak kali ya. Kalau dulu saya konsumtif apa-apa itu diukurnya dengan uang gitu kan. Dan kehidupan saya beda banget pada saat saya dulu Kristen sama sekarang gitu ya. Kalau sekarang saya nggak punya apa-apa gitu kan, dalam melakukan sesuatu atau enggak saya mau sesuatu, kalau sekarang itu direncanakan gitu dan minta sama Allah. Kalau dulu kan enggak, karena dulu tuh duitnya banyak kan gitu kan, dulu duitnya banyak kan langsung udah masuk mall gitu kan. Sampai dulu saya dibilang apa namanya ini juga sama temen-temen gitu kan, karena saya tuh sombong jadinya gitu kan. Sombong dalam arti kalau temen datang gitu kan, terus udah gitu saya ajak main ke mall karena saya dulu duitnya banyak, udah lo mau apa ambil aja, itu kan sombong kan gitu kan. Nah begitu langsung diambil semua sama Allah gitu kan. Sekarang saya nggak punya apa-apa, mau beli apa istilahnya bedak atau mau beli lipstik aja minta, kayu putih aja, mau kayu putih saya udah habis aja minta dulu gitu loh. Kalau sekarang seperti itu gitu loh, nggak apa namanya, nggak kayak dulu gitu loh kan, karena memang sekarang dananya pun juga nggak ada, duitnya nggak kayak dulu gitu kan. Tapi memberikan pelajaran buat saya, jadi kalau mau mengeluarkan uang sekarang lebih hati-hati dan sekarang saya juga lebih mengerti tentang sodakoh, tentang zakat seperti itu. Nah kadang-kadang apa namanya, kesannya kayak gila gitu, dalam arti kalau sekarang duit saya tinggal 10.000 nih, tapi saya nggak bisa makan misalkan atau apa, udah langsung aja sodakohin. Nah itu nanti amazing, tiba-tiba gitu ya ada yang ngirim gitu kan, tiba-tiba kayak kemarin waktu bulan puasa, waktu bulan Ramadan juga begitu gitu kan. Saya pikir udah cuma sekali aja dapat beras gitu kan. Pas beras yang pertama itu habis, datang lagi orang. Assalamualaikum, saya pikir siapa gitu kan, saya pikir bukan ke rumah saya gitu ya, karena sudah malam gitu kan. Nggak taunya orang itu ngirim beras lagi. Nah hal-hal yang seperti itu yang sekarang saya alami, jadi beda banget sama kehidupan saya yang lampau gitu kan. Sekarang kalau ditanya rencana kamu mau misalkan mau liburan, nggak bisa, karena apa namanya, tidak kayak dulu gitu kan. Jadi yang sekarang itu kalau mau liburan ya minta dulu sama Allah gitu kan. Allah mau liburan, Allah mau kesini, Allah mau apa namanya, kayak ada nih tempat ngopi gitu di Bogor yang terkenal gitu ya, kopi itu di Sumarekon. Dulu itu teman-teman itu suka pada posting gitu kan ke sana gitu. Saya tuh cuma bengong aja kalau ngeliatin mereka foto atau selfie gitu ya. Kapan ya saya bisa ke situ gitu, cuma gitu aja gitu kan. Nggak taunya tiba-tiba ada yang ngajakin. Nah seperti itu. Jadi saat ini kehidupan saya seperti itu. Ya ada ini nggak proses belajar Islam itu loh, misalkan belajar Al-Quran atau belajar Ada. dengan komunitas itu, ibu ada yang kesan, ada yang wah dan kayak menemukan air di gurun pasir lah gitu, gimana? Ada. Saya pada saat pertama kali masuk Islam itu memang langsung saya googling ya, ke Google gitu kan, saya langsung ngetik mu'alaf gitu kan. Nah pada saat itu yang keluar adalah Mu'alaf Center Indonesia yang di urutan pertama gitu kan. Nah itu saya langsung menghubungi, di situ ada nomor kontaknya, saya langsung menghubungi pembinanya yang kebetulan pada saat itu dekat dengan tempat tinggal saya di Jakarta Barat. Pada saat itu ya saya dapat di Jakarta Barat. Nah akhirnya saya sama anak-anak saya, dulu anak-anak saya masih kecil-kecil ya, itu saya ke pembina itu. Nah akhirnya di situ saya baru mengenal yang ngaji Iqra gitu kan, terus belajar sholat, bacaan sholat gitu kan. Nah dari sana dirasa udah cukup gitu kan. Nah terus sekarang sampai hari ini saya masih menjadi santriwatinya dari Dompet Duafa. Nah dari Dompet Duafa ini saya banyak sekali belajar, dan setiap hari itu ada setorannya, setoran ayat gitu. Nah setiap minggu kita ketemu secara offline. Kalau di Bogor itu di Masjid Alumni IPB di ruangan DKM itu kita belajar fikih, belajar Islam di sesi pertama. Di sesi keduanya kita setoran.
Nah, setoran itu berlanjut di hari-hari biasa, itu kita berlanjut gitu loh lewat voice note itu. Nah, di Dompet Duafa sendiri setiap 1 bulan sekali diadakan mabit malam bina iman. Nah, itu mericas iman kita. Sebagai mu'alaf saya pikir itu sangat penting ya. Nah, itu kita nginep semalaman di situ, kita belajar lagi gitu kan, dan ada kajiannya tuh di hari pertama, terus di hari habis subuh itu kita kajian. Nah, setelah itu jadi pulang itu enak banget gitu ya. Itu yang saya rasakan kalau kita sering ikut ngaji gitu, kita sering ikut kajian, kita pulang itu kayak gimana sih, kayak baterai gitu ya. Jadi full gitu, full tank gitu kan. Itu. Jadi sampai hari ini saya masih menjadi santriwatinya Dompet Duafa karena saya pikir itu wadah yang cocok ya saat ini untuk mu'alaf. Apa aja yang udah didapatkan di sana? Itu tadi yang saya terangkan, saya belajar tentang fikih, saya belajar Iqra, terus saya belajar tentang bacaan-bacaan sholat, saya belajar tentang baca-bacaan doa-doa pendek itu, terus belajar tentang hafalan surat-surat pendek itu. Bagaimana proses ketika ibu jadi seorang mu'alaf di yang pertama dan yang kedua itu? Reaksi keluarga. Kalau reaksi keluarga saya, kalau yang pertama itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa sih namanya. Kalau keluarga saya sih, karena memang awalnya juga keluarga saya itu keluarga yang campur-campur gitu, jadi tidak terlalu ada tekanan, tidak ada terlalu kekerasan ataupun itu tidak gitu kan. Nah, kalau yang kedua itu dari mama saya itu nggak percaya gitu kan, kok kamu masuk Islam lagi gitu kan, ini beneran nggak sih gitu kan, karena kemarin pas kamu punya suami pertama masuk Islam terus masuk Kristen lagi gitu kan. Akhirnya untuk mama percaya gitu kan bahwa saya benar saya masuk Islam. Jadi saya manggil ustadz ke rumah. Jadi saya sebetulnya sudah sahadat dulu di majelis taklim ibu-ibu di pengajian di daerah Pomat Bogor gitu kan. Nah, karena mama tidak yakin gitu kan, akhirnya saya mendatangkan ustadz ke rumah gitu. Saya pikir udahlah, orang toh juga kita kalau melakukan sholat juga membaca sahadat ya kan gitu. Akhirnya saya melakukan ulang sahadat di depan mama untuk memberikan keyakinan sama mama. Nah, setelah itu mama cuma bilang kalau memang itu pilihan kamu ya jalankan, ya serius, jangan dibuat main-main. Seperti itu aja gitu. Jadi untuk keluarga kami nggak ada penekanan ya gitu kan. Cuma kalau beda-beda akidah itu ya pastilah gitu kan gitu. Tapi kami sepakat kami tidak akan membawa itu untuk menjadi perselisihan seperti itu. Gitu. Kebetulan juga anak saya yang nomor 2 tinggal sama adik saya yang Kristen, sama mama saya juga, dan malah alhamdulillah lulus SMP ini dia jadi tahfiz Quran seperti itu untuk juz 29 dan juz 30. Alhamdulillah banget. Seperjalanan ibu jadi seorang mu'alaf itu udah berapa tahun ya? Itu menemukan proses yang berat ya? Boleh cerita? Proses berat itu malah sepertinya dari orang Islam yang dari lahir gitu loh maksudnya gitu kan. Dalam arti dulu saya pernah di sebuah komunitas gitu kan, dan saya juga pernah dijatuhkan gitu kan. Nah, itu yang menjatuhkan juga orang-orang Islam dari lahir gitu kan. Nah, di situ akhirnya saya mundur. Sampai saat ini saya tidak mau aktif lagi di dalam suatu komunitas, maksudnya untuk menjadi pengurus atau menjadi koordinator gitu ya. Cukup saya menjadi anggota saja, karena buat saya belum mampu, karena saya tidak mau menjadi lilin gitu loh. Nggak mau jadi lilin. Itu juga guru saya juga yang ngajarin saya gitu kan. Jadi saya pernah hampir murtad kembali, itu malah dari orang-orang Islam yang dari lahir itu gitu kan, yang mematikan karakter saya, yang memfitnah saya, yang
mendiskreditkan saya gitu kan, sampai akhirnya saya mengembalikan posisi saya ke ketua umum gitu kan, untuk saya mundur gitu kan. Itu malah orang-orang Islam dari lahir, dan itu malah orang yang di dalam komunitas itu adalah orang yang nomor satu istilahnya menghalau pemurtatan gitu ya. Tapi udahlah, itu masa lalu saya, itu menjadi sebetulnya itu mungkin kalau ibrohnya buat saya itu adalah ujian ya, ujian keimanan saya seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang saya masih tetap berdiri dan tetap memeluk agama Islam. Tuh. Itu apa yang disudutkan ke ibu tuh sampai bisa murtad? Terus apa yang bikin ibu tuh tetap bertahan? Karena kalau saya pikir pada saat itu ya saya kurang paham ya, takutnya saya jadi malah menjelekan orang atau menggibah gitu kan. Tapi buat saya itulah kehidupan ya, itulah warna-warninya dunia gitu kan. Yang mungkin posisi gitu kan, karena kan pada saat itu saya menjadi koordinator ya. Dan sebetulnya saya juga awal berdirinya sebuah regional gitu ya di Bogor gitu kan, yang mungkin sampai hari ini juga nggak dianggap kali ya dulunya saya yang merintis gitu, tapi nggak apa-apa buat saya gitu kan itu. Tapi saya tetap ada satu keyakinan di hati saya gitu loh, tetap Islam ini lurus, dan tetap Islam ini tauhid gitu ya, dan Allah itu tetap Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu yang saya pegang teguh sampai sekarang. Jadi saya pikir itu adalah ujian keimanan, karena kan pada saat itu saya masih baru-baru tuh masuk Islam. Maksudnya kan kalau di bahasa orang, maksudnya saya dulu itu kan selalu ada lagu bagaikan bejana yang siap dibentuk, itu mungkin saya seperti itu, sedang dibentuk sama Allah gitu kan, sedang diuji kemurniannya gitu kan. Apakah betul-betul nih saya nih ini sama Allah gitu loh. Itu sih yang saya ibrohnya yang saya tangkap gitu. Dan saya nggak mau menjadikan itu dendam atau apa, enggak. Itu suatu proses, suatu pembelajaran perjalanan hidup saya menjadi muslim. Ada keluarga saya yang suka bilang gitu, kamu sih masuk Islam gitu kan, udah tahu di di tempat yang sebelumnya gitu kan, udah enak gitu kan, terus ada ada juru selamat gitu kan yang bisa membawa kamu ke surga, kamu tinggalkan semua gitu kan. Nah jadi saat ini saya harus kaya dalam arti dunia akhirat ya. Saya harus membuktikan ke keluarga saya bahwa Islam itu nggak miskin gitu. Emang dulu keluarganya memandang Islam tuh miskin, kere, radikal gitu? Ya. Ya pandangannya seperti itu, pandangannya bahwa Islam itu radikal, bahwa Islam itu miskin gitu kan. Nah jadi saya alhamdulillahnya sih dengan apa yang saya jalanin ini, akhirnya mereka mengetahui ya bahwa saya bukan golongan Islam yang radikal seperti itu. Komunikasi sama mereka? Baik, saya baik sama keluarga saya baik gitu kan, toleransi gitu ya. Itu salah satu contohnya yang tadi saya ceritakan, bahwa anak saya ikut adik saya sekolah sama adik saya di Jakarta, dengan adik saya masih Kristen gitu kan, dan ibu saya juga Kristen. Alhamdulillah sekolahnya sekolah Islam, dan anak saya menjadi tahfiz Quran. Dia hafal juz 29 dan 30, dan saya terharu banget karena pada saat wisudanya niatnya anak saya itu adalah memakaikan mahkota surga buat kedua orang tuanya. Saya sampai nangis karena dia dari 2,5 tahun itu kan kita bukan menjadi keluarga yang utuh gitu ya. Saya sama bapaknya berpisah, dan udah gitu pindah agama lagi gitu kan. Itu adalah sesuatu perjalanan juga untuk anak-anak saya. Tapi saya alhamdulillah saya bahagia banget. Anak-anak saya adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang mengerti, dan anak-anak yang semangat gitu kan. Dan dia bisa menunjukkan gitu bahwa tidak menjadi keluarga yang utuh bukan berarti juga mereka harus menjadi anak-anak yang broken home. Seperti itu. Ibu tuh sudah jadi muslim insya Allah udah sekian tahun lah. Tentu
dulu pernah juga tadi cerita bahwa pernah benci Nabi Muhammad, Islam dan sebagainya. Kalau posisi itu sekarang ada di pada orang lain dan ibu itu sekarang di Islam, jika ada orang yang mengatakan hal itu, hal-hal yang negatif pada ibu ya, hal-hal negatif terhadap Islam, apa ibu meresponnya itu? Saya jadi gini ya, sewaktu saya benci poligami, terus saya menjadi pelaku poligami, itu saya merasa Allah itu udah membuat hati saya itu jadi nggak ada cemburu. Itu kan aneh ya, maksudnya kita sebagai manusia aneh gitu kan, nggak mungkin ya kita nggak ada cemburu, tapi itulah Allah gitu kan. Allah tuh pada saat saya menjalani poligami, yang istilahnya pada saat itu saya benci gitu kan, tapi amazing banget gitu, hati saya nggak ada cemburu. Malah pada saat dulu saya bekerja gitu kan, pada saat saya gajian nih, saya ajak itu istri pertama itu, karena kebetulan umurnya masih lebih muda dari saya gitu kan, saya ajak ke mall, saya ajak jalan, saya traktir makan gitu kan, karena nggak ada rasa cemburu. Saya nganggapnya dia adik saya, saudara saya. Nah itu yang saya ambil ya dari yang dulu saya benci gitu kan itu. Terus udah gitu misalkan saya dulu tuh juga ada yang ini kan kalau masalah poligami itu selalu ada pro dan kontra gitu kan. Tadinya saya kan termasuk yang kontra, tapi begitu saya jadi pelaku dan saya belajar, nah saya sekarang jadi netral. Dan kalau misalkan saya ditanyain atau ada orang yang kontra, saya bilang belajar. Jadi segala sesuatunya itu harus belajar gitu kan. Kita menjadi orang yang apatis gitu ya, itu karena kita nggak belajar gitu kan, kita nggak mengetahui gitu kan. Tapi begitu kita mengetahui, kita belajar, insya Allah sih gitu loh, bisa menerima dengan baik gitu kan. Dan kebetulan kan kebanyakan mualaf juga senengnya tuh belajar gitu kan, sampai kalau kita lagi kumpul, kita lagi belajar juga, kita juga kadang-kadang rame bertanya gitu kan ke para ustadz gitu kan, kadang-kadang yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita. Karena kalau saya sendiri, kalau saat lagi belajar itu, di otak itu banyak sekali pertanyaan yang kita tanyakan gitu, yang sebelum-sebelumnya itu mungkin kita nggak tahu gitu. Kalau saya, karena juga saya masih proses belajar ya, jadi kalau saya tidak tahu ilmunya, saya nggak tahu dalilnya, saya diem gitu kan. Nah, apabila saya tahu dalilnya, saya kasih tahu, tapi tetap saya diserang gitu kan, saya diem, karena itu yang diajarkan oleh ustadz, juga diajarkan oleh agama Islam sendiri kan, nggak suka perdebatan gitu kan. Jadi lebih baik saya diem aja. Sama seperti kasus pada saat poligami. Pada saat poligami saya sudah mengalami, terus ada temen yang kontra, tetap menyerang saya gitu kan. Terus akhirnya sekarang apa? Teman saya itu akhirnya belajar. Begitu dia belajar gitu kan, akhirnya dia bisa enak ngobrol sama saya tentang poligami, karena kita sama-sama di posisi yang sekarang netral tentang poligami gitu loh. Seperti itu sih. Jadi saya tidak akan berdebat gitu kan, karena kan memang kita harus menghindari perdebatan seperti itu. Jadi apalagi kalau ilmu yang saya dapatkan itu sangat kurang, saya nggak berani banget gitu, karena pertanggungjawabannya sangat berat. Pertanggungjawabannya adalah dunia akhirat kepada Allah. Jadi saya menikah lagi di tahun 2016, tapi itu hanya bertahan 8 bulan gitu kan, karena ya itu tadi, saya pikir saya hanya jadi istri kedua nih gitu kan, nggak taunya istrinya 4 gitu kan, ada istri lagi ketiga, keempat, waduh di situ saya nggak bisa kompromi gitu kan, karena buat saya cukup istri kedua aja. Istilahnya kita belajar untuk memahami kehidupan bertiga aja udah cukup rumit gitu kan, gimana kalau ini ada ketiga, keempat gitu kan. Aduh, akhirnya saya orangnya adalah tipe yang ngalah gitu kan. Ngalah bukan berarti ngalah gitu kan, maksudnya ngalah untuk berdamai dengan diri dan untuk menyehatkan pikiran juga ya. Karena kalau terlalu banyak itu, kalau kemarin yang saya alami, ini yang saya alami ya, nggak tahu kalau untuk orang lain gitu, itu banyak mudorotnya gitu. Dan saya nggak mau seperti itu. Saya nggak mau dengan saya masuk Islam ini yang katanya bayi baru lahir gitu kan, tapi saya ternodai itu loh. Saya menghindari hal-hal seperti itu. Jadi saya pingin, andai kata, karena wafat itu bisa sewaktu-waktu ya, saya nggak mau saya masuk Islam ini saya penuh dengan noda lagi. Saya nggak mau, sayang banget gitu kan, dengan dapat hidayah yang menurut
cerita-cerita hidayah itu mahal kan, emang betul-betul mahal gitu kan. Saya merasakan sendiri gitu kan. Jadi saya sudah dipilih sama Allah kedua kali ini, saya nggak mau. Jadi kalau yang agak-agak mudorot gitu, saya hindari gitu kan. Kalau misalkan ada yang datang nih ngelamar saya, mau menjadikan saya istri kedua, sekarang saya lebih pintar karena saya punya wawasan gitu kan. Akan saya tanyakan dulu, ada persetujuan nggak dari istri pertama atau enggak, istri pertama tahu nggak, seperti itu. Walaupun memang tidak perlu persetujuannya dari istri pertama, tapi istri pertama tahu nggak gitu. Terus udah gitu modelnya atau kamu nanti menjalankannya seperti apa nih, itu akan saya detail seperti itu, nggak kayak dulu gitu loh. Itu sih, jadi itu ibroh-ibrohnya tuh banyak banget lah gitu loh. Dan saya berpikir Allah langsung mengajari ya gitu loh, langsung mengajari dari kehidupan yang saya alami seperti itu. Jadi setelah itu saya bercerai hanya 8 bulan. Nah sampai hari ini saya tetap single, istilahnya saya belum menikah lagi ya. Kalau niat mau menikah lagi itu ada gitu kan, karena saya juga menyadari gitu, kita nggak bisa sendiri gitu ya, apalagi butuh temen curhat juga kayak gitu. Kalau untuk sekarang sih mungkin untuk kenyamanan aja gitu kan. Nah itu, jadi hanya 8 bulan, terus saya mengundurkan diri, terus udah gitu sekarang belum ada lagi karena lebih kehati-hatian aja sih, seperti itu. Pengalaman saya itu adalah selalu memperbaiki sholat itu ya, mungkin terutama juga untuk mu'alaf gitu kan ya. Kadang-kadang kan melihat saya tuh, dipikirnya saya tuh udah stabil gitu ya secara ekonomi. Kadang-kadang suka ada yang minta bantuan juga gitu kan ya, mungkin melihat dari ini saya, padahal saya juga belum apa-apa. Cuman yang saya pelajari untuk teman-teman mu'alaf, untuk mungkin teman-teman Islam juga dari lahir, itu yang nomor satu itu memperbaiki sholat, maksudnya memperbaiki hubungan kita sama Allah gitu loh. Selain wajib juga kayaknya harus menjalankan, bukan kayaknya ya, kayaknya harus menjalankan sunah-sunahnya gitu kan. Dan sholat tahajud itu amazing banget gitu ya. Selama saya menjadi mu'alaf, kalau saya punya hajat atau saya punya keluh kesah gitu ya dengan tahajud sama Allah, kadang-kadang 3 hari aja gitu udah Allah tuh udah kasih jawaban, atau Allah tuh udah kasih jalan keluar gitu loh. Itu buat saya amazing banget. Jadi kalau ada temen gitu mu'alaf gitu kan yang merasa masih susah gitu kan, coba untuk dilihat apakah sholatnya tuh sudah benar gitu kan, apakah hubungannya juga antara ke manusia, ke temen gitu ya, temen saudara itu apakah juga sudah benar gitu. Kalau belum benar, banyak sholat tobat ya, kita minta maaf untuk diri kita sendiri, sama minta maaf untuk misalnya kita menyakiti atau buat kecewa si A, si B, si C. Seperti itu sih yang saya jalanin selama ini. Dan banyak sholawat itu, banyak zikir, terus zikir pagi petang ya, itu rutin dijalankan gitu kan. Terus ya benar-benar harus gigit kuat gitu ya, gigit kuat keimanan itu, gigit kuat ibadah itu gitu kan. Karena kalau enggak itu gampang lepas gitu kan, gampang lepas gitu kan. Jadi itu yang saya alami, itu yang saya jalankan. Jadi sampai saya tuh salah satu contoh adalah saya tidak nyaman kalau saya sholat di suatu masjid, tapi saya nggak pakai mukena sendiri. Nah akhirnya mengitukan diri saya bahwa kemana-mana saya bawa mukena gitu kan. Itu supaya apa? Saya nggak lupa untuk sholat 5 waktu seperti itu. Karena buat saya sholat itu juga bukan hanya menggugurkan kewajiban kita kepada Allah gitu kan, tapi bagaimana cara kita berkomunikasi juga sama Allah. Jadi ya kita harus nyaman. Nah salah satunya itu tadi, kalau misalkan di masjid saya tidak nyaman dengan istilahnya pakai mukena yang ada di masjid, saya nyaman pakai mukena saya. Nah itu nggak lupa tuh, selalu saya punya mukena itu di tas, itu saya selalu simpan mukena. Itu salah satu contoh sih, mungkin bisa untuk teman-teman ini ya menjadi contoh gitu aja. Sahabat ngaji cerdas, saya buka warung makan namanya Gado-Gado Mbok Demplon. Saya juga memproduksi bumbu-bumbunya, bumbu gado-gado, bumbu pecel Madiun, bumbu ketoprak, bumbu tahu telur. Dan alhamdulillah bumbu-bumbu saya ini sudah bersertifikat halal,
sudah mempunyai izin PIRT dan sudah memiliki haki. Nah, bagi sahabat-sahabat cerdas yang mau order itu boleh menghubungi saya di kontak di nomor WA yang ada di bawah ini di 0895 1524 5406. Nah, itu silahkan kalau yang mau order, tetapi untuk beberapa bulan ke depan mungkin saya belum dulu, saya skip dulu karena ada kesibukan yang lain. Dan saya juga jual rangginang, juga dodol muda, itu khasnya Bogor gitu kan. Alhamdulillah kemarin pada saat Ramadan banyak sekali pesanan gitu kan untuk rangginangnya. Silakan kalau sahabat-sahabat ngaji cerdas mau order, silahkan menghubungi nomor WA yang tadi saya sebutkan. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat ngaji cerdas yang melihat kesaksian ini. Semoga mendapatkan pencerahan, dan saya minta maaf apabila ada kata atau sikap saya yang kurang berkenan. Dan jangan melihat secara sepotong-sepotong ya, tapi dilihat dari awal sampai akhir supaya tidak ada salah persepsi atau salah penerimaan. Jadi saya terima kasih banget nih untuk sahabat-sahabat ngaji cerdas yang sudah melihat saya. Semoga kesaksian saya ini menjadikan inspirasi, menjadikan motivasi untuk kita sama-sama belajar, untuk sama-sama kita menekunkan kembali keimanan Islam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh jamaah Indonesia Ngaji Cerdas dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sudah berlangganan dan subscribe channel YouTube Ngaji Cerdas. Sekarang channel YouTube Ngaji Cerdas sudah punya yayasan yang bernama Yayasan Indonesia Ngaji Cerdas. Di Yayasan Indonesia Ngaji Cerdas ini sudah ada program dakwahnya loh untuk pembinaan agama Islam. Yang sedang berjalan saat ini adalah Rumah Quran. Nah, pemirsa, di Rumah Quran ini sudah ada loh santrinya. Santrinya dari hari Senin sampai Jumat belajar Al-Quran, hafalan Quran. Bahkan sudah ada yang setoran hafalan Quran jamaah. Masya Allah. Dan untuk kelas dewasanya dimulai dari malam hari. Nah, untuk Anda semua dimanapun pemirsa berada, dan juga di Rumah Quran akan diselenggarakan program selanjutnya, yaitu adalah kelas sejarah, kelas tahsin Al-Quran, kelas kristologi, dan masih banyak lagi kelas-kelas program dakwah yang akan berjalan nantinya. Nah, yuk untuk Anda dimanapun berada, jangan lupa sisihkan sebagian harta terbaik Anda di sini nih. Untuk apa? Untuk mendukung program dakwah ngaji cerdas. Ya pemirsa ya, terima kasih dari saya Hendriko Santoso yang tinggal di Depok, dan saya juga seorang mantan mualaf yang alhamdulillah sekarang maksudnya sudah menjadi muslim. Pada seluruh jamaah pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa ya untuk ikut berkontribusi di Rumah Quran dari Yayasan Indonesia Ngaji Cerdas. Sisihkan sebagian harta terbaik Anda untuk aset amal investasi kita di akhirat kelak, jadi amal jariah. Ya pemirsa ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.